Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sirojudin, NIM F1C020099. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Analisis Karakteristik Briket dari Cangkang Kemiri dan Tongkol Jagung sebagai bahan bakar alternatif. Bab 1, Pendahuluan. Latar belakang. Energi merupakan permasalahan utama dunia saat ini. Setiap tahunnya kebutuhan energi akan semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya aktivitas manusia yang menggunakan bahan bakar, terutama bahan bakar minyak yang diperoleh dari fosil tumbuhan maupun hewan. Biomasa yang berasal dari limbah hasil pertanian dan kehutanan dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi bahan bakar alternatif, yaitu dengan mengubahnya menjadi briket. Di Indonesia, tempurung kemiri Aleurites melusuna Weil. Dari setiap biji kemiri akan dihasilkan 30% inti dan 70% cangkang. Adapun kandungan kimia cangkang kemiri holosullulusel 49,22%, pentose 14,55%, lignin 54,46%, abu 8,73%. Di Indonesia, produksi jagung rata-rata sebanyak 12,193,101 ton per tahun. Produksi jagung akan menghasilkan limbah tongkol jagung sekitar 8,128,734 ton per tahun. Nusa Tenggara Barat memiliki luas perkebunan juga jagung mencapai 143,117,00 hektar per are, dengan produksi per tahunnya 959,972,92 ton. Salah satunya Sumbawa memiliki luas perkebunan jagung mencapai 5.893,00 hektar are dan produksi tahunnya 29.596,64 ton. Badan Pusat Statistik 2015. Tongkol jagung mengandung serat kasar yang cukup tinggi. Kandungan hemiselulosa 38%, selulosa 81%, lignin 6%, kadar air 7,5%, kadar abu 1,5%. Rumusan masalah. Bagaimana pengaruh komposisi cangkang kemiri dengan tongkol jagung terhadap kadar air dan kadar abu? Berapa kadar zat menguap, kadar karbon terikat, dan nilai kalor dari komposisi briket cangkang kemiri dan tongkol jagung? Bagaimana pengaruh rapat massa pada briket dari komposisi cangkang kemiri dan tongkol jagung? Tujuan penelitian. 1. Dapat mengetahui kadar air dan kadar abu briket dari cangkang kemiri dan tongkol jagung. 2. Dapat mengetahui kadar zat menguap, kadar karbon terikat, dan nilai kalor dari komposisi briket cangkang kemiri dan tongkol jagung. 3. Dapat mengetahui rapat massa briket dari cangkang kemiri dan tongkol jagung. Batasan masalah. Tidak membahas mengenai uji tekan, tidak membahas mengenai uji gas emisi, tidak membahas mengenai uji lama pembakaran, tidak membahas suhu dan lama waktu pada proses karbonasi. Ukuran butiran partikel cangkang kemiri dan tongkol jagung kelapa adalah 60 mes, 0,25 mm untuk semua briket. Manfaat penelitian. Pemanfaatan limbah hasil pertanian
yang berupa cangkang kemiri dan tongkol jagung sebagai bahan baku pembuatan briket arang sehingga dapat memperluas cakupan kegunaannya untuk mendukung usaha pemanfaatan limbah hasil pertanian tersebut juga bahan bakar alternatif. Dapat menambah pengetahuan tentang pembuatan briket cangkang kemiri dan tongkol jagung. Dapat meningkatkan nilai ekonomis dari limbah cangkang kemiri dan tongkol jagung. Dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa limbah sekam padi dan tempurung kelapa dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dalam penulisan tugas akhir. Bab 2. Tinjauan pustaka. Penelitian terdahulu. Peneliti Effendi et al. 2020. Judul penelitian: Analisis karakteristik briket dari cangkang kemiri sebagai bahan bakar alternatif. Dwi dan Huda 2022. Kualitas biobriket cangkang kemiri melalui proses karbonisasi microwave dengan bahan perekat tepung gembili Dioscorea esculenta dan tepung embote Colosia esculenta. Sulistianingkarti dan Utami 2017. Pembuatan briket arang dari limbah organik tongkol jagung dengan menggunakan variasi jenis dan persentase perekat. Tinjauan teoritis. Biomasa, cangkang kemiri, tongkol jagung, briket, perekat, karbonisasi, pengujian karakteristik briket. Bab 3. Metode penelitian. Metode penelitian, waktu dan tempat. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Agustus-Desember 2023 di Laboratorium Kimia Universitas Mataram. Alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian drum timbangan, gelas ukur, oven, shift shakers, cawan, desikator, mortal, pastel, kalorimeter. Bahan yang digunakan dalam penelitian: cangkang kemiri, tongkol jagung, tepung tapioka, air. Variabel penelitian. Variabel bebas. Cangkang kemiri 65%, tongkol jagung 25%, perekat 10%. Cangkang kemiri 55%, tongkol jagung 35%, perekat 10%. Cangkang kemiri 45%, tongkol jagung 45%, perekat 10%. Variabel terikat. Variabel terikat pada penelitian kali ini adalah kadar air persen, kadar abu persen, nilai kalor persen, dan kerapatan. Variabel terkontrol. Cangkang kemiri, tongkol jagung, dan tepung tapioka. Tahap pelaksanaan penelitian: persiapan alat dan bahan, proses karbonisasi, proses pembuatan perekat tepung tapioka, proses pencampuran serbuk arang dengan perekat, proses pencetakan, proses pengeringan. Pengujian sampel. Pengujian kadar air, pengujian kadar abu, pengujian zat karbon menguap, pengujian zat karbon terikat, pengujian nilai kalor, pengujian kerapatan. Ini diagram alir penelitian. Mulai cangkang kemiri, tongkol jagung, karbonisasi, penggayaan 60 mes, pencampuran, pencetakan, pengujian kadar air, kadar zat menguap, kadar karbon terikat, kadar abu, dan nilai kalor dan kerapatan. Hasil dan pembahasan, analisa data, kesimpulan, dan saran selesai. Barang siapa menyulitkan orang lain, maka Allah mempersulitnya pada hari kiamat. Terima kasih. Sekian presentasi proposal penelitian yang saya buat. Terima kasih.